stigma tentang al-wasliyah adalah masyumi. Sekarang Al-Jamiatul Wasliyah perkembangannya di seluruh tanah air. Perkembangan Al-Jamiatul Wasliyah, pertama sekali kita harus menyampaikan bahwa pada waktu-waktu mulai berdirinya dan sampai kepada 1943, dan kita menyatu dengan Masyumi. Ya. Masyumi dianggap menentang pemerintah. Maka stigma tentang al-wasliyah adalah masyumi itu belum hilang sepenuhnya. Sampai-sampai Pak Natsir begitu lama setelah kita menyampaikan supaya Pak Natsir menjadi salah satu pahlawan Indonesia. Begitu lamanya Pak Natsir karena dihubung-hubungkan dengan yang disebut dengan masyumi. Maka perkembangan sekarang melihat bahwasanya wasliyah tidak seperti itu. Wasliyah itu adalah memiliki sebuah tujuan, adalah tujuannya itu dengan menyatakan bahwa al-wasliyah adalah sebuah organisasi masyarakat yang untuk memberikan sebuah pencerahan yang disebut dengan sibrah. Sibrah itu adalah celupan. Celupan al-wasliyah itu salah satu di antaranya adalah mengajarkan tentang ukhuwah, tentang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah begitu luas. Kita tidak boleh bercerai. Kalaupun ada kesalahan daripada saudara kita, kita maafkan. Itu indahnya Al-Jamiatul Wasliyah. Maka Al-Jamiatul Wasliyah tidak pernah bubar. Tidak pernah terbagi dua. Mungkin yang lain-lain akan pernah terbagi dua. Begitu banyak al-wasliyah dimintakan untuk membangun sebuah partai politik. Tidak. Karena tujuan kita bukan politik, tapi tujuan kita adalah dakwah. Tujuan kita adalah membangun pendidikan. Tujuan kita adalah untuk membangun ibadah sosial. Kita tidak biarkan anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim itu tidak mendapatkan asuhan. Wasliyah membuat itu melalui pantai yatimnya. Dan kemudian kita tidak membiarkan mereka tidak terdidik. Maka kita bangun namanya pendidikan. Itulah tempat kita. Jikapun suatu ketika nanti, seperti apa yang disampaikan oleh Allah yarham, pendirinya Arsyad Talib Lubis, seandainya suatu ketika al-wasliyah itu tidak ada lagi, katakan bubar, kita harus kembali kepada pendidikan dan dakwah. Yang dua itu kita pegang. Tak perlu membawa sebuah organisasi lagi, tapi pendidikannya dengan dakwahnya kita jalankan. Tapi saya lihat sesuai dengan apa yang kita lakukan, dakwah kita juga kepada semua wasliyah mengatakan wasliyah itu akan hidup zaman bersama. Ya, wasliyah sudah berusia 90 tahun. Yang senantiasa melakukan dakwahnya, dia dakwah untuk baik itu dakwah untuk pendidikan, dakwah untuk bilhal di tengah-tengah masyarakat seperti halnya tadi membuat yatim piatu. Dan informasinya al-wasliyah hari ini sedang memperjuangkan salah seorang pendirinya, yaitu Allah yarham Haji Arsyad Talib Lubis sebagai pahlawan nasional. Ini bagaimana ini perkembangan kekiniannya, Pak? Ada sebuah perbedaan persepsi. Yang dikatakan seorang pahlawan itu jika dia mengangkat senjata. Mengangkat senjata itu dibuktikan melalui sebuah materi adanya tanda jasa sebagai veteran. Ini yang belum kita peroleh untuk Tuan Arsyad Talib Lubis. Tetapi kalau tidak hanya itu, tapi untuk misalnya menyatukan umat, saya sudah mengatakan bahwa Arsyad Talib Lubis itu harus menjadi seorang pahlawan dari segi toleransi beragama. Sumatera Utara tempat berdirinya Al-Jamiatul Wasliyah. Ketika itu Arsyad Talib Lubis melakukan perdebatan dengan seorang pendeta Nasrani. Dan itu tidak menjadikan Sumatera Utara berpecah
orang-orang Betul. Sumatera Utara terjadi konflik agama. Tidak. Tokohnya adalah Arsyad Talib Lubis. Bang Yusnar, di Kepri ini kan ada juga pahlawan bahasa, yaitu Raja Ali Haji, di mana beberapa waktu lalu sudah mendapatkan gelar pahlawan dari pemerintah di bidang bahasa. Jadi kalau memang Arsyad Talib Lubis itu diajukan sebagai pahlawan nasional karena untuk toleransi umat beragama di Sumatera Utara, bukankah ini sesungguhnya layak untuk diperjuangkan? Apalagi Al-Wasliyah ini kan sudah boleh dikatakan untuk umat dan untuk bangsa ini kan dia sudah 90 tahun ikut bersama-sama berjuang. Bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Al-Wasliyah sudah ada. Betul. Bagaimana ini, Bang? Itu harus diproses ya. Memang karena saya pernah menjadi salah satu pejabat di Kementerian Sosial, itu harus dibuat surat. Ya, secara mekanismenya itu kan pemerintah daerah Sumatera Utara melalui gubernur harus membuat surat itu berulang-ulang dan harus menyiapkan data. Data inilah yang sedang kita kumpulkan dan kemudian kita berikan kepada Kementerian Sosial melalui gubernur Sumatera Utara. Dan ini perlu perjuangan. Karena di negara ini tidak mudah untuk seperti itu. Oleh sebab itu kita perjuangkan, kita tidak main-main terhadap itu. Gitu. Artinya sampai sekarang ini masih proses ya, Bang ya? Ya, masih kita proses, kita sampaikan itu melalui pemerintah, melalui gubernur Sumatera Utara. Saya juga belum cek apakah sudah ada surat gubernur Sumatera Utara untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial. Iya, sudah 90 tahun ini Al-Wasliyah, Bang, berdiri. Apa yang pernah diberikan oleh pemerintah terhadap Wasliyah, Bang? Saya kira begini. Di dalam Al-Qur'anul Karim kan sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lebih baguslah pada surah Al-Baqarah ayat 273. Aghniya minat ta'affuf. Orang tidak tahu kita bahwasanya kita adalah tidak punya apa-apa. Al-Wasliyah adalah sebuah organisasi yang paling pandai menyembunyikan tentang kemiskinannya. Orang menyangka kita kaya. Karena madrasah kita begitu banyak. Kita punya jamiah atau punya universitas perguruan tinggi dan sebagainya. Kita tidak boleh tunjukkan bahwasanya kita miskin. Tapi orang tetap mengatakan kita, oh itu Wasliyah kaya. Wasliyah banyak madrasahnya. Iya. Dan jangan tunjukkan kemiskinan. Maka jangan kita katakan kita tidak punya harta, kita banyak. Ajar kita banyak. Dan itulah yang menjadi handalan kita bahwa Al-Wasliyah itu kaya. Itu yang harus kita katakan. Itulah rendah hatinya Al-Wasliyah. Rendah saja. Ya, Bang Yusnar, saya membaca juga dari biodata Anda, itu ternyata Abang juga seorang seniman. Anda suka bermain musik gambus, dalam hal ini ud dan ud ya Bang ya namanya. Itu apa masih berjalan sampai sekarang musik Arab tadi itu. Bahkan Abang sempat didatangi oleh sejumlah ini ya, orang dari Palestina, negara luar. Dari Amerika yang ingin belajar soal itu gimana itu apa? Saya menulis sebuah jurnal itu tentang masalah musikologi Islam. Jurnal di Profesor Eni Rasmussen. Iya. Dari Virginia University. Ya, itu apa sampai sekarang Abang masih tekuni atau masih sekali membunyikan ud apa segala masih? Sekarang tidak sempat lagi lah. Kalau sekarang tidak sempat lagi. Itu kan tidak sempat lagi. Memang rata-rata para pemimpin itu suka dengan berbagai budaya ya, budaya. Misalnya kita lihat ada seorang antropolog yang pernah menjadi rektor Universitas Indonesia. Kita baca dia seorang sosiolog, itu tidak seorang pelukis. Jadi seniman, pelukis saja cantik. Kalau di Sumatera Utara kita lihat misalnya Profesor Usman Peli itu melukis. Melukis ya, Pak ya? Melukis, banyak melukis. Kalau saya enggak, saya kepada seni. Saya suka kepada seni. Tapi khususnya Arab lah. Iya, Arab lah ya. Abang suka humor juga? Humor saya suka.
Tapi soalnya belakangan ini humor itu juga jadi, kalau misalnya salah-salah kita memposting di sebuah medsos, itu humor jadi persoalan. sudah berkurang. Hah? Sudah berkurang. Humor itu sudah berkurang karena ada Ya. saja yang tidak sesuai tidak sesuai dengan keadaan gitu. Ya kan, Jadi ada. nanti orang menanggapinya malah tidak bagus begitu ya kan. Jadi kita kurangi itu. Oh, dikurangi ya. Kita kurangi. Tapi tidak harus dilarang ya, Bang ya. Ya, kalau kita Iya. sama kita saja dalam satu tempat yang tertutup, ya kita coba-coba saja begitu untuk mengembangkan suasana. Gitu. Iya. Baik, Bang Yusnar, kita sudah 50 menit saya kira kita berdialog pada sesi kali ini, dan kami atas nama Surya Makmur Nasution Televisi sangat senang sekali dan sangat bangga bahwa Abang menyempatkan waktu buat kami, dan insya Allah ini akan ditonton dan dilihat oleh umat dan masyarakat luas lainnya, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan. Bahkan kita berharap bahwa melalui channel kita ini, insya Allah segala persoalan Jakarta yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu bisa kita dapatkan informasi dari sumber yang berkompeten, dari sumber yang terlibat langsung di dalam ataupun di balik sebuah peristiwa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pemirsa SMN TV, kami ajak Anda untuk subscribe, comment, like, dan share dari channel YouTube yang kami sajikan ini. Terima kasih, kita akan bertemu kembali dalam channel yang sama, dalam perbincangan episode yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Salam Bang Yusnar Yusuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah. Terima kasih. Dan sebelum kami tutup, kami akan berikan sebait pantun kepada Bang Yusnar Yusuf. Kalau Tuan pergi ke pasar, bolehlah ngopi, janganlah lama-lama. Kita ini negeri yang besar, patuhi petuah, nasihat para ulama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.